Terima kasih masih siap bersama kami dalam program Sahabat Peduli bersama dengan DT Peduli. Dan sahabat diingatkan ya, untuk sahabat nanti yang ingin berinteraksi, kami tunggu di line interaktif di 022-200-3776. Dan tentunya program kami juga bisa disimak secara langsung. Silakan di IndiHome di channel 854 atau bisa melalui streaming kami di uctv.com/live-tv/mgtv. Bisa juga melalui aplikasi yang sangat ringan sekali melalui Yuna TV. Kita masih berbincang tentang Indonesia Peduli dengan aktivasi Desa Tangguh. Tentunya masih bersama juga dengan manajer program kantor pelaksana yaitu Bapak Fuad Hasan, Sarjana Komunikasi Islam. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kali ini, kita juga masih punya tayangan tentang Desa Tangguh yang sudah digagas oleh DT Peduli. Kita simak tayangan yang berikut ini. Darut Tauhid ini memberikan atensi yang besar pada Pedukuhan Pusar ini. Saya rasa itu adalah satu langkah dan program yang sangat tepat untuk Pedukuhan Pusar ini, membantu Bapak Kepala Desa untuk memajukan, mengkondisikan, memberikan kepedulian kepada Pedukuhan Pusar ini yang dengan berbagai upaya program gerakan yang dilakukan oleh DT Peduli ini sungguh-sungguh memberi manfaat kepada masyarakat. Harapan saya untuk Kulon Progo ini tentu program dari DT Peduli ini bisa berkembang, harapan saya, artinya bisa mengembang di desa-desa yang lain sehingga nanti semua desa di Kulon Progo ini menjadi desa tangguh semua. Tangguh dalam arti mempunyai kekuatan untuk mandiri begitu, sehingga tidak tergantung pada daerah lain apalagi negara lain. Desa Tangguh yang ada di Dusun Pusar di Yogyakarta. Wah, jauh sekali nih. Kang Fuad, boleh dong cerita kalau misalnya tadi kan awal tuh ya sebagai program perdana pilot project memang diambil dari Garut gitu kan. Ada nggak kekhasannya dibandingkan dengan ini langsung nyebrang nih provinsi ke Jawa Tengah, ke Yogyakarta gitu ya, mengambil Dusun Pusar? Betul. Kalau lihat secara program tentu ini kita yang diangkat itu yang khasnya tentu ya gitu ya. Salah satunya tentu ketika di Garut kita yang paling khas itu adalah ternaknya gitu kan. Karena Garut itu terkenal, domba Garut gitu kan ya, terkenal. Tetapi lagi-lagi ketika dimasukkan ke program Desa Tangguh, maka programnya itu tidak hanya satu program gitu ya. Betul. Jadi ada program tadi kan ternaknya ada, dulu itu namanya Desa Ternak Mandiri sekarang dirubah. Jadi brand yang ada semua itu pakai Tangguh bahasanya. Jadi Desa Tangguh itu maka peternak Tangguh yang ada. Dulu itu ada Baitul Quran, tahfidz, sekarang Hafid Tangguh gitu. Di Garut itu udah ada 3 program, ada Hafid Tangguh, ada Kopmu gitu ya, kemudian masyarakat juga dengan UKM Tangguhnya, ada lagi itu, ada Ternak Tangguh gitu. Itu 3 itu, maka yang paling menonjol di sana itu ada ternaknya itu, Ternak Tangguh gitu, salah satunya. Berbeda dengan yang sekarang kita bahas tadi ya di Pusar. Di Pusar itu lebih kepada potensi desa itu dengan pertaniannya atau pertanian perkebunannya gitu ya. Karena tanahnya yang lumayan cukup luas itu, walaupun itu masih istilahnya belum sepenuhnya kita miliki masyarakat, tapi masyarakat bisa memanfaatkan lahan itu gitu. Ada dengan menanam misalnya tanaman yang tahan lama seperti duren, kelengkeng gitu. Itu kan bedanya khasnya di dulu itu di Pusar tanamannya itu hanya kayak jati gitu. Jati yang memang akan sangat lama kalau kita panen gitu ya. Akan puluhan tahun juga. Sedangkan di masyarakat itu kita butuh makan tiap hari. Iya, betul. Bahkan secara ukuran di BPS misalnya kemiskinan, pendapatan itu tiap bulan. Nah, kalau di pohon jati mungkin berapa tahun sekali gitu ya, akan cakap lama sekali. Ketika nanti ditanam itu bermacam aneka ragam macam kayak buah-buahan, duren, kelengkeng, di lain sisi juga ditanam kayak singkong gitu, misalnya tanaman yang istilahnya tumpang sari ya, yang sebelum kita bisa memanen juga setiap berapa bulan kita bisa memanen dari tanaman yang cukup dekat waktu panennya gitu, kayak singkong, kemudian yang lainnya, sampai hadir satu produk gitu. Produknya banyak, salah satu yang dimunculkan itu ada yang namanya kasapus. Apa itu kasapus? Kasapus itu keripik.
Dari singkong, gitu. Kemudian diolah khas. Diolah khas. Desa Puser itu jadi apa? Kasapus itu singkatan sebetulnya. Akronim jadi Kasapus, kasapa kan singkong ya, nama lainnya. Jadi puser. Singkong puser sebetulnya. Tapi dia dengan branding DT Peduli luar biasa itu sambutannya, baik dari segi market di pasar, kalau kita dari aspek DT Peduli karena di atasnya itu Yayasan Darut Tauhid punya jamaah yang banyak dari guru kita, misalnya AA nih, AA Agim, setiap ada pengajian ataupun misalnya kajian beliau gitu ya. Sekarang kita bisa pasarkan tuh produk kita, betul. Permintaannya luar biasa banyak. Bahkan kalau kita sebut mungkin masih kurang gitu ya, masih kurang persediaannya gitu ya. Kenapa masih kurang? Karena kayak kemarin kita di Transmart Studio kita butuh misalnya 1000 pack gitu ya. 1000 pack kan dikirim dari sana, di sana sudah persediaannya singkongnya belum semua tersedia nih, berarti itu akan melahirkan pasar-pasar yang lain minimal persediaannya, gitu kan. Artinya ya akan memberdayakan masyarakat, insya Allah. Betul gitu ya. Ini benar-benar cerdas sekali ya, gitu. Karena memang akhirnya bisa bergandengan tangan gitu ya dengan yang lainnya. Seperti tadi gitu ya, pengajian itu merupakan marketplace kalau bisa dibilang gitu ya. Marketplace sudah ada di tiap pengajian gitu ya. Bahkan guru kita juga kan safari dakwah ke Jogja juga gitu kan. Di sana juga mereka bisa gitu kan, untuk pengiriman lebih cepat kan kalau kayak gitu ya gitu. Masya Allah. Kemudian mungkin ada program unggulan lain selain tadi dengan tumpang sarinya gitu ya, Kasafa itu banyak ya, kayak tadi misalnya Kasapus juga di sana ngembangkan kayak madu asli di sana sudah terjual juga gitu ya. Kemarin sudah dikirim juga, ada yang sampai ke Bandung juga dikirim madu asli. Itu kan kalau madu asli harganya bersaing juga gitu ya, mahal di sana karena lahannya ada, kita bisa sediakan madu asli gitu ya. Yang terakhir juga karena mulai sekarang berkembang dari tani itu ke ternak juga ada, ternak mulai dikembangkan kambing dan domba gitu ya, dan di sana mulai dibentuk teknologi tepat gitu. Apa itu? Itu yang namanya biogas tadi. Biogas, Masya gitu ya. Allah. Jadi dengan kotoran hewan yang ada dimanfaatkan, itu lingkungannya bisa lebih bersih. Pertama ya, kedua bisa menambah sumber pendapatan masyarakat. Kalau dulu mungkin kotoran kita ya ngalayah, kata orang Sunda ya, dibuang begitu saja. Nah sekarang itu bisa dimanfaatkan dari pupuknya gitu ya. Pupuknya ya tentu buat kebun tadi. Kedua dari gasnya. Jadi masyarakat bisa mengurangi yang namanya LPG. Apalagi sekarang isi LPG lagi naik-naiknya gitu ya. Ya. Dengan adanya biogas ini jadi kita bisa mengurangi meminimalisir itu dengan energi terbarukan. Karena kan kotoran dari tersediaannya bukan dari istilahnya gas-gas dalam bumi, bukan. Tetapi memanfaatkan gas dari kotoran hewan gitu ya. Itu yang dimanfaatkan sehingga ya LPG juga bisa berkurang. Ditambah tadi ada rumah produksi kayak keripik tadi kan membutuhkan kompor ya gitu. Kita bisa tambah support kompornya itu dari sana. Masya Allah, baik. Dan ini pun ya maksudnya dengan kekhasan yang dipunyai oleh masing-masing desa tangguh memang terus dibina dan juga diberikan tutor-tutornya gitu loh, seperti itu. Betul. Jadi supaya diarahkan gitu. Karena yang terpenting dari program desa ini, tentunya program itu apapun namanya sebetulnya. Dari program, kalau tadi identitas program kita Desa Tangguh yang program terintegrasi gitu ya, satu sama mulai dari pendidikannya, dari ekonominya, juga kita yang terpenting adalah pembinaannya gitu. Biasanya masyarakat kalau tidak ada yang membinanya gitu ya, pendampingnya itu akan cepat meninggalkan kembali programnya gitu. Makanya nanti dikeluarkan dari segi aspek partisipatif itu masyarakat juga itu bagaimana, tergantung bagaimana si pendampingnya ya, tentu dalam hal ini dari DT Peduli gitu ya. Dari DT Peduli bisa turun ke lapangan secara intens juga, istilah secara intens ngawal gitu ya, istilahnya mendampingi masyarakat agar program yang digulirkan itu dari kita pertama sudah memang tepat sasaran gitu ya, juga efektif gitu, efektif dari segi tentu dari segi pemberdayaannya yang dapat memberdayakan masyarakat gitu. Iya betul, karena memang yang paling sulit dari setiap sesuatu adalah maintenance-nya. Betul maintenance-nya gitu. Itu agar bisa terus istiqomah gitu kan ya, Masya Allah. Baik, ini adalah desa kedua setelah Garut ya berarti gitu kan ya. Dan selanjutnya nanti kita punya desa apa nih Kang? Kita kalau di launching ada 4 gitu ya, bukti 2 lagi, ada yang Bogor, ada yang Bandung yang terdekat gitu. Cuman kita boleh mana yang mau kita eksplor lebih dalam gitu ya, bagaimana agar masyarakat tahu bahwa program-program di kita juga insya Allah akan menjadi program yang terbaik kita lakukan, dan juga mudah-mudahan
akan memberikan manfaat yang semaksimal mungkin untuk umat gitu. Baik ya. Gitu. Baik Kang Fuad, kita akan lanjut lagi dengan sahabat MQ TV untuk tetap bersama kami dan kita kembali selepas informasi yang berikut ini.